Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Saifullah Fatah. Saya utusan dari Madrasah Diniyah Salafiyah Al-Mursyid Skadau. Di sini saya akan membacakan kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Sumer Hadromi. Di sini saya akan membacakan fasal syurutus salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku anggit fasal suci fasal. Syurutus salati utawi pira-pira syarate salat iku samaniyatun ana 8. Rupane samaniyah taharatul hadasaini, suci saking hadas loro, wa taharatu lan suci anin najasati saking najis, fis saubi ing dalem dodot wal badani lan badan, wal makani lan panggonan, wa satrul aurati lan nutup aurat, wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat, wa dukhulul waqti lan manjinge waktu, wal ilmu lan awaruhi bifardiyatiha kelawan fardu-fardune salat, wa alla yataqidah lan yento ora nekotake sapa man fardon ing suci fardu min furudiha saking fardu-fardune salat, sunnatan ing sunnah, wajtinabul mubtilati lan ngedoi pira-pira perkara kang batalake salat. Al ahdasu utawi pira-pira hadas iku isnani ana loro. Asharu yaiku suci hadas cilik, wa akbaru lan kapindo hadas gede. Fal asharu maka utawi hadas kang cilik iku ma perkara aujaba kang wajibake apa ma al wudu'a ing wudu. Wal akbaru utawi hadas kang gede iku ma perkara aujaba kang wajibake apa ma al ghusla ing adus. Al auratu utawi pira-pira aurat iku arbaun ana papat. Auratur rajuli yaiku aurate wong lanang mutlakon hale mutlak, wal amati lan wadon amat fis sholati ing dalam tingkah salat iku ma anggota baina surati ing dalam antarane pusar waruk batilan dengkul. Wa auratul hurrati utawi aurate wadon merdeka fis sholati ing dalam tingkah salat iku jami'u badaniha sakabehane awake hurrah, ma yaiku anggota siwal wajhi kang saliyane wajah, wal kafaini lan epe-epe tangan. Wa auratul hurati utawi aurate wadon merdeka, wal amati lan wadon amat indal ajanibi ing dalem sandinge wong liya iku jami'ul badani sekabehane badan, wa inda maharimihima lan ing dalem sandinge muhrime hurrah wal amat, wan nisa'i lan pira-pira wong wadon iku ma anggota bena surati ing dalam antarane pusar waruk batilan dengkul. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam fasal ini musannif menjelaskan syarat-syaratnya salat. Jadi di sini dijelaskan syarat-syaratnya salat itu ada 8. Jadi sebelum kita melakukan salat, 8 syarat ini harus kita lakukan atau kita laksanakan. Jika 8 ini tidak dilaksanakan, maka sholatnya tidak sah. Di sini yang pertama taharatul hadasaini, suci dari 2 hadas. Di bawah dijelaskan hadas itu ada 2. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas kecil itu adalah perkara yang mewajibkan untuk kita berwudu. Di fasal sebelumnya dijelaskan perkara yang membatalkan wudu itu ada 4. Saya ambil 1, yaitu perkara yang keluar dari 2 jalan, ubul dan dubur. Jadi jika itu terjadi pada diri kita, maka kita harus mensucikannya menggunakan wudu. Yang kedua hadas besar.
Hadas besar adalah perkara yang mewajibkan untuk mandi. Di fase sebelumnya juga dijelaskan mujibatul khusli sittatun. Perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. Jadi jika 6 itu terjadi maka kita mensucikannya menggunakan mandi. Syarat yang kedua adalah thaharatul anin najasah, suci dari najis. Di sini dijelaskan fi saubi wal badani wal makan, dalam pakaian, badan dan tempat. Jadi sebelum kita sholat kita harus perhatikan tempat sholat kita, pakaian kita, badan kita harus suci dari najis. Jika di tempat kita misalnya di masjid, di sajadahnya ada tai ayam, ya, itu harus dibersihkan dulu, karena kalau tidak dibersihkan itu tempatnya najis. Yang keempat, wasatrul aurat, menutup aurat. Di sini di sarahnya dijelaskan yamna'u ru'yatul launul basyarah, mencegah terlihatnya warna kulit. Maksudnya apa? Bi alla ya'rifa bayaduha, sekiranya tidak mengetahui putih-putihnya kulit. Di bawah dijelaskan aurat itu ada 4. Yang pertama, auratnya laki-laki baik di dalam sholat maupun di luar sholat, dan auratnya budak wanita itu auratnya adalah dari pusar sampai lutut. Yang kedua, auratnya wanita merdeka di dalam sholat itu jami'u badaniha, semua badannya hurrah, semua badannya wanita merdeka tersebut, semua badannya, tapi kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Yang ketiga, auratnya wanita merdeka dan budak wanita di hadapan orang lain. Nah, ini di sini dijelaskan jami'ul badan, semua badan. Jadi semisalnya santri putra ini melihat santri putri, ya, misalnya mbak-mbaknya ini bajunya dilipat, ya, ini sudah terlihat auratnya, karena auratnya wanita merdeka di hadapan orang lainnya atau bukan muhrimnya itu sudah termasuk aurat. Yang keempat, auratnya wanita merdeka dan budak wanita di hadapan muhrimnya dan di hadapan wanita lain, sesama wanita, itu dari pusar sampai lutut. Muhrim itu adalah orang yang haram dinikahi. Contohnya ayah kita, ibu kita, nah itu haram dinikahi. Jadi misalnya mbak-mbaknya di depan orang tuanya nggak pakai kerudung, itu nggak apa-apa, nggak dosa, ya, halal. Tapi kalau santri putra nggak boleh, haram, dosa. Yang selanjutnya, wastiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Jadi sholat harus menghadap kiblat. Kalau nggak menghadap kiblat ya nggak sah, karena termasuk syarat-syaratnya sholat. Yang selanjutnya, wadukhulul wakti, masuknya waktu. Jadi sholat itu harus tepat pada waktunya. Jangan waktunya sholat asar malah sholat duhur, ya, itu orang stres, nggak waras. Ya, itu nggak sah sholatnya. Waktunya sholat duhur malah sholat asar. Yang selanjutnya, wa ilmul bi fardiyatiha, mengetahui kefarduannya sholat. Ya, jadi sebelum kita melakukan sholat itu harus tahu yang fardu-fardunya. Contohnya takbiratul ihram dan selain sebagainya sampai akhir. Selanjutnya, wa alla yataqida fardhu min furudiha, tidak boleh meyakinkan satu kefarduan di dalam sholat dianggap sunnah. Jadi misalnya dalam sholat itu ada niat, padahal niat itu adalah fardunya sholat, tapi dianggap sunnah, itu tidak sah sholatnya.
Yang terakhir wajtinabul mubtilati, menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sholat. Jadi sebelum melakukan sholat juga harus tahu perkara-perkara yang membatalkan sholat itu apa saja. Coba mbak-mbaknya kasih satu contoh perkara yang membatalkan sholat, monggo. Oke, kata mbaknya kentut. Ya, jadi kentut itu termasuk hadas kecil ya. Jadi menghilangkannya menggunakan berwudu. Oke. Ada yang mau bertanya, amat itu apa? Ya, wanita amat itu apa? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Wanita amat itu adalah budak wanita yang bisa diperjualbelikan, ya, menjadi budaknya. Jadi di zaman Rasul dulu itu ada istilah budak. Jadi zaman dulu itu ada istilah jual beli manusia, ya. Tapi jangan samakan sama sekarang. Sekarang ada juga dijual belikan, paling cuma 300.000, 400.000, ya, atau biasa disebut LC. Ya, itu beda lagi, itu bukan budak, ya. Nah, faslun itu kedudukannya menjadi mubtada, khabarnya dibuang. Syurutus salati itu kedudukannya juga menjadi mubtada. Syurutu itu jamak taksir, mufradnya syartun. Di dalam bab fi'il sulasi mujarad bab pertama dijelaskan wazan fa'ala mauzun nasoro. Ini ada surutun, berarti asal hurufnya ada 3, yaitu fa fi'ilnya shin, ain fi'ilnya ra, lam fi'ilnya ta, ya. Jadi syarata yasrutu syartan, itu mufradnya, yaitu berarti sifatnya masdar. As-salatu itu kalimat isim, pertanda isimnya alif lam. Di Imriti dijelaskan fal ismu bitanwini wal khafdi urif wal harfi khafdin wa bilamin wa alif. Selanjutnya samaniyatun itu kedudukannya menjadi khobar. Dalam Imriti dijelaskan wal khobar ismun dzurtifa'in usnida mutabiqan fil lafdhil lil mubtada. Samaniyatun itu kalimat isim juga, i'rabnya i'rab rafa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.